Não dá pra negar. Subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, jadi hari ini saya akan suatu video belajar atau video tutorial, di mana video ini akan saya jelaskan beberapa materi, diantaranya diksi atau pilihan kata, dentasi, konotasi, sinonim, homonim, antonim, kata umum, dan kata khusus. Ya, jadi ke-8 materi ini saya akan berusaha menjelaskan pengertiannya, ciri-cirinya, atau berhubungan dengan ke-8 materi ini. Baik teman-teman, jadi untuk menghemat waktu agar durasi video ini tidak terlalu panjang, maka saya hanya membahas kulit-kulitnya saja atau tidak terlalu terperinci mengenai materi ini. Jadi mungkin durasinya sampai hanya 15 menit sampai 15 menit hingga 20 menitan saja. Untuk menghemat waktu, maka langsung saja saya masuk ke materi pertama, yaitu definisi dari diksi itu sendiri. Baik, jadi materi pertama pada video ini adalah definisi dari diksi atau pilihan kata. Saya sudah resume di beberapa sumber di internet bahwa diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Itu definisi diksi secara umum. Adapun definisi diksi dari para ahli, yang pertama itu menurut Finero menyatakan bahwa diksi itu ialah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu aturan bahasa. Kedua, menurut Enre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Dari para ahli ini, kita dapat menyimpulkan suatu gagasan bahwa diksi itu sendiri adalah suatu pilihan kata yang harus kita ucapkan maupun tuliskan untuk menyatakan suatu gagasan yang ada pada pemikiran kita sendiri. Ya, seperti sekarang ini saya mengucapkan kalimat maupun kata di depan kata saya sendiri untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan. Nah, itu salah satu contoh dari diksi. Oke, lanjut. 2. Menurut Karev memberikan 3 simpulan utama mengenai diksi. Salah satu penulis buku juga bernama Karev dalam bukunya tahun 2006 halaman 64, di mana dia menyatakan bahwa diksi mencakup pengertian kata-kata yang mana harus dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk, mengelompokkan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya makna yang paling baik digunakan. Yang kedua, menurut Karev, diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, diksi yang tepat dan sesuai dengan yang hanya dimungkinkan oleh penguasaan bahasa sejumlah besar kosakata atau pembendaharaan kata bahasa itu sendiri. Contohnya saja ustadz yang biasa kita dengar di masjid berkhutbah, mungkin mereka juga menggunakan beberapa teknik untuk mengungkapkan gagasan yang ada di pikiran mereka. Beda sekali mungkin ya kalau ustadz sedang menjelaskan ceramah dengan pidato yang diucapkan oleh presiden. Sekatanya, gaya bahasanya yang mereka ucapkan itu sangat berbeda. Karena ya kita ketahui ustadz itu menjelaskan atau menyampaikan suatu gagasan keagamaan presiden, ya pastinya menyampaikan suatu gagasan yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Jadi diksi mereka itu, pilihan kata mereka itu pasti berbeda-beda. Gitu halnya kita dalam kehidupan, karena diksi ini sendiri sebenarnya bisa dilatih atau tergantung kebiasaan kita. Jika kita sering berbicara, sering menulis, maka pilihan kata yang kita ucapkan maupun kita tuliskan akan terlatih sendiri. Mungkin itu dari saya mengenai materi diksi. Adapun ciri-ciri dari diksi atau pilihan kata itu sendiri, yaitu tepat dalam pemilihan kata. Untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang ingin dituliskan atau dibicarakan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat. Nuansa gagasan makna yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki oleh masyarakat umum. Ada 3 ciri-ciri dari diksi atau pilihan kata itu sendiri. Materi yang kedua
yang saya akan jelaskan yaitu materi yang berhubungan dengan kalimat denotasi atau kata denotasi. Definisi dari denotasi itu sendiri adalah kalimat yang memiliki makna sebenarnya. Artinya kalimat ini bersifat konkret atau nyata ya di dalam kehidupan, dan pengucapannya pun tidak tersirat atau secara maknawi. Ya baik, beberapa definisi dari kalimat denotasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu hasil observasi dari penglihatan, pendengaran, maupun berupa panca indera yang lainnya. Kalimatnya harus faktual sesuai dengan realita atau konkret lah dalam bahasa akademiknya. Beberapa contohnya yaitu seperti halnya jika kita merasakan panasnya api, maka kita akan mengucapkan atau mengungkapkan panasnya api itu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Mungkin kita akan mengatakan, api itu sangat panas. Nah, itu merupakan kalimat yang bersifat denotasi atau makna sebenarnya. Beda halnya jika kita mengubahnya ke dalam kalimat konotasi yang saya akan jelaskan di materi selanjutnya. Baik, jadi denotasi itu sendiri bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena denotasi bersifat sebenarnya. Jadi kalimat denotasi ini biasa digunakan oleh para ahli saintik maupun para ahli ilmuwan sains, karena kita ketahui bersama bahwa denotasi ini bersifat tidak maknawi. Beda halnya dengan kalimat konotasi atau kalimat yang maknawi atau memiliki makna tersirat. Definisinya sendiri adalah kalimat konotasi adalah kalimat yang tidak memiliki makna secara langsung, tapi memiliki makna di dalamnya. Artinya dia tersirat. Jadi kalimat konotasi biasa digunakan oleh para penyair atau puisi, yang biasa digunakan dalam puisi, syair, atau karya sastra lainnya. Karena kita ketahui bahwa kalimat ini atau kata ini bersifat maknawi, memiliki arti tersirat. Jadi biasa digunakan dalam berbagai karya sastra. Ciri dari makna kata denotatif yaitu dia apa adanya. Kedua, dia berdasarkan penelitian. Dia sesuai dengan apa yang diteliti. Dan yang ketiga, dia bersifat makna dasar. Ya, ada 3 makna dari kata denotatif. Selanjutnya, ciri dari makna kata konotatif juga memiliki 3 ciri, yaitu tidak memiliki makna sebenarnya. Ia sesuai dengan pengertiannya, tidak memiliki makna sebenarnya. Yang kedua, maknanya konseptual. Ketiga, maknanya memiliki rasa. Jadi baik konotatif maupun denotatif masing-masing memiliki 3 ciri. Beda halnya dengan kalimat denotasi atau kalimat yang secara langsung mengungkapkan isinya. Nah, kalimat ini biasa digunakan dalam berbagai bidang sains atau ilmu-ilmu pasti, karena kalimat ini langsung menuju ke gagasan utamanya. Ya, seperti seorang ilmuwan ingin menyatakan suatu eksperimennya atau hasil percobaannya, maka dia bisa menuliskan atau mengucapkan hasil dari eksperimennya itu secara langsung tanpa harus memberikan makna-makna tersendiri terhadap hasil eksperimennya itu. Oke, materi selanjutnya yaitu sinonim. Sinonim sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kata yang memiliki bentuk yang berbeda tapi maknanya sama. Contohnya aku dengan saya. Secara bentuk ya berbeda, kata penyusunnya, frasanya berbeda, tapi makna atau artinya sama, yaitu menunjuk pada satu orang, yaitu saya. Seperti halnya juga dengan kalor dengan panas. Katanya berbeda, penyusun hurufnya berbeda, tetapi maknanya sama-sama menunjukkan ke dalam bentuk panas kalor. Dan masih banyak lagi contoh kata yang menunjukkan sinonim. Contoh lain dari kata sinonim seperti agresi. Agresi di sini agresi serangan. Bisa dapat kalor, panas, dialog, percakapan, pakar, ahli, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari sinonim. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu definisi dari homonim. Ya, homonim sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti kata yang memiliki lafal yang sama, ucapan yang sama, abjadnya sama, tetapi maknanya berbeda. Nah, itu definisi dari homonim. Contoh dari kata homonim ini seperti bisa. Bisa di sini kata bisa, bisa, dapat berarti racun dari ular dan dapat juga berarti bisa, artinya kemampuan. Contohnya yang lainnya yang itu bisa berarti bulan dalam kalender, bisa berarti bulan dalam istilah astronomi, itu satelit ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari homonim ini, seperti genting bisa berarti kondisi yang gawat dan bisa berarti atap rumah. Jadi bisa dipahami dari konsep ini bahwa homonim ini berbeda fisiknya, tapi maknanya sama. Nah, itu yang bisa saya tangkap dari pengertian homonim ini. Adapun ciri-ciri dari homonim itu sendiri yaitu dia bercirikan berupa dua kata atau lebih. Tidak ada hubungan makna. Jadi tidak ada hubungan makna antara satu kalimat dengan kalimat, satu kata dengan kata lainnya. Tidak ada hubungan maknanya. Yang ketiga, digunakan secara denotatif. Sudah saya jelaskan tadi pengertian dari denotatif itu sendiri. Ya, kira-kira ciri-cirinya ada 3. Berupa 2 kata, tidak ada hubungan makna, dan bersifat denotatif. Contoh lain dari homonim itu seperti rapat. Rapat di sini bisa berarti suatu pertemuan, bisa juga berarti tidak renggang. Seperti halnya paku. Paku di sini bisa berarti tumbuhan paku, bisa berarti suatu benda yang digunakan untuk memaku sesuatu, ya paku pada umumnya. Oke, materi berikutnya yaitu kata khusus. Definisi kata khusus sendiri adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang terperinci. Ya, namanya juga khusus ya, pasti terperinci. Contohnya itu pakaian. Pakaian itu adalah kata umum. Jadi kata khususnya adalah baju atau celana. Seperti halnya dengan kendaraan. Kendaraan itu adalah kata umum, dan kata khususnya adalah seperti sepeda motor, mobil, sepeda, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengertian dari kata umum. Kata umum adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan objek atau segala hal yang bersifat tidak terperinci. Artinya dia menyeluruh. Seperti tadi saya sebutkan beberapa contoh. Kendaraan adalah kata umum karena dia sifatnya tidak terperinci. Kendaraan di sini bisa berarti sepeda motor, mobil, sepeda. Jadi semua yang saya sebutkan itu adalah kata khusus dan kata umumnya adalah kendaraan. Jadi motor, sepeda, mobil adalah kata khusus dan kata umumnya adalah kendaraan. Ya, definisinya kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah contoh dari kata umum dan kata khusus. Bagaimana ya? Jika saya menyebutkan khusus dan menyebutkan juga kata umum, pasti kedua-duanya akan saling terikat atau saling berbarengan. Contoh, bunga. Bunga itu adalah kata umum dan kata khususnya adalah macam-macam bunga itu sendiri, seperti mawar, anggrek, bunga tulip, bunga sakura, dan sebagainya. Kata khusus, bumi, Neptunus, Saturnus, Uranus, Jupiter. Itu adalah kata khusus. Kata umumnya adalah planet. Galaksi. Galaksi itu adalah kata umum. Kata khususnya ya macam-macam galaksi. Bima Sakti, Andromeda, C456. Semua itu adalah nama-nama galaksi. Oke? Baik teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video ini. Dan saya harapkan juga untuk bisa kuliah kembali seperti biasa, tidak lagi kuliah online karena ternyata kuliah online sangat memberatkan. Hahaha. Jadi saya ucapkan terima kasih. Support channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, sekian untuk saya Hasrul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Não dá pra negar.